Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, judul yang akan saya bicarakan kali ini adalah bagaimana cara menikmati sejarah. Ini harus saya aturke ke panjenengan semua, karena menurut saya ada beberapa hal yang harus diluruskan. Iya, ini adalah menurut pendapat saya. Niat saya jelas adalah untuk meluruskan, atau bahasa kerennya itu memberikan persepsi yang sama supaya enak dan gampang bahagia, juga damai dan tetap seduluran. Tentu saja saya tidak merayu, tidak memprovokasi, atau tidak memberikan argumen-argumen yang untuk kepentingan saya sendiri. Tidak ada. Cuman saya melihat masih ada beberapa hal yang menurut saya kurang pas. Ya, menurut saya. Masa orang berpendapat tidak boleh? Orang berpendapat diupload itu boleh. Banyak sekali channel yang begitu, ya. Banyak channel yang begitu itu. Nah, jadi cara menikmati sejarah itu, karena kita bukan sejarawan, saya bukan sejarawan, background saya bukan ilmu sejarah. Saya hanya menyatakan diri sebagai penikmat sejarah. Kebetulan waktu kecil, masa muda itu, kebetulan lingkungan saya memang subur untuk tumbuhnya sejarah. Dari Mbah, dari Pak D, dari lingkungan itu, alhamdulillah saya tahu tentang sejarah ini, sejarah itu, ya dari ketoprak, ya dari wayang, ya dari dongeng, dan dari setelah sekolah itu dari literatur, buku-buku. Oke, jadi cara menikmatinya itu santai mawon, santuy bro. Tidak usah dibuat jiar sampai yang benar itu seperti apa, ya gatal hidungnya. Tidak ada orang yang tahu yang benar itu seperti apa, fix itu, tidak ada yang tahu. Loh, kalau begitu kan nanti kacau, masa semuanya tidak ada yang tahu. Nah, makanya dari itu, kalau di ilmu sejarah, tahu saya diceritani orang-orang sejarawan itu, metodenya itu adalah ya sumber yang ada itu yang dipakai, sumber yang ada. Sumber yang ada, kalau sejarah Jawa itu misalnya adalah Babat Tanah Jawi, gatel lagi hidungnya, Serat Kondo, ya. Kemudian yang dari Solo itu beberapa itu ada gubahan-gubahan itu, ya. Babat Tanah Jawi, kalau orang kita itu yang membaca yang sekarang, Babat Tanah Jawi itu kan oleh Carek Brojo pada Paku Buwono III itu. Tulisannya itu Jawa kuno berupa tembak. Ya memang terjemahan dari Belanda. Kemudian ada saudara itu yang mengatakan dari Belanda lu gugu. Lah mau dari mana? Itu dari Indonesia diterjemahkan orang Belanda. Ya. Orang Belanda kan bisa mempelintir kata-kata. Ya tidak, penerjemah mereka itu ya tidak segitunya lah, mentang-mentang Belanda semuanya. Ya enggak, penerjemah itu profesional, karyanya itu dibaca di mana-mana. Dia tidak mau menurunkan reputasinya dengan memelintir sebuah sejarah, tidak. Ya, ya jadi walaupun itu misalnya dari profesor Belanda terjemah, itu sumbernya tetap dari orang Indonesia, dari karya kita sendiri. Katanya kepustakaan Indonesia itu banyak dibawa ke museum di Leiden sana di Belanda. Kemudian dari kalau sudah zaman VOC misalnya mulai Amangkurat itu sudah ada pernyataan-pernyataan dari orang-orang Belanda, dari Spilman dan dari lain-lain. Kesaksian dari para pengembara, misioner asing, Portugis, China, katanya itu dipercaya. Loh, bukan dipercaya. Kalau menurut ilmu sejarah, metodologi sejarah, ya itu memang dipakai kalau tidak ada sumber lainnya. Lah kalau nggak mau pakai itu mau pakai apa? Kalau disalah-salahkan sejarahnya, yang benar versi apa? Jadi kita harus punya gambaran sejarah dulu sebenarnya seperti ini, baru nanti dibahas, ya. Misalnya ini yang sangat terkenal, diupload tentang Arya Penangsang, Sunan Kudus, Sultan Hijau apa adanya, yang vulgar itu seperti di film nasional,
Itu filmnya digeruduk ya. Di film nasional itu yang Sunan Kudus seolah-olah membela Arya Penangsang dan mau mencelakakan Hadiwijaya, komentarnya juga begitu. Sunan kok dijelek-jelekan, sumber dari mana? Kalau tanya sumber dari mana itu yang sopan. Sumbernya dari mana? Ini kak saya punya sumber begini kok beda misalnya begitu. Penikmat sejarah masa kasar-kasar begitu yang nggak pas, tidak bisa ya. Jadi menikmati sejarah itu santai, orangnya santai. Terus diupload yang pendapat pribadi. Ini intinya Sunan Kudus tidak mungkin melakukan itu. Katanya jangan pengen benar sendiri. Yang pengen benar sendiri itu siapa? Masa berpendapat nggak boleh? Boleh berpendapat, itu seperti reaction ya. Channel reaction itu ada berkomentaran boleh semacam boleh saja. Nah itu makanya marilah berdiskusi. Yang benar yang seperti apa? Itu kata teman dari Banjarmasin itu yang sekarang agak tidak aktif, itu mengatakan ya kalau kita melihat sejarah, membaca atau menikmati, otomatis kita berpikir mana yang logis, mana yang tidak, yang kita terima yang mana. Kalau ada beberapa versi ya kita terima yang mana, kan begitu ya. Jangan lupa hadisnya sama, terjemahannya berbeda. Jangan lupa sarjana hukum 3 di ruang pengadilan pasalnya sama aja, nanti tafsirannya berbeda. Perbedaan itu biasa ya. Yang kedua tadi kan santai, yang kedua itu adalah bagi kita ya yang awam, yang penting ada sumbernya dulu, yang penting ada sumbernya. Bahkan saat kepepet-pepete sumbernya itu misalnya dari Ketoprak, dari Kisah Saya Jangkung itu kan dari Ketoprak. Jadi bukan karangan si tukang cerita, kalau channel sini bukan karangan, ada sumbernya. Apa sebutnya? Pokoknya dari situ sumbernya. Kepepet kalau ceritanya tanggane ya nggak bisa dipakai lah ya, dari Ketoprak. Ketoprak itu kan pasti ada apa rujukannya, entah dari mana cerita apa turun temurun atau ternyata ada catatan kecil, legenda dan lain-lain, kan ada sumbernya ya. Jadi yang diceritakan terutama di channel sejarah dan kisah itu sebenarnya nggak hebat-hebat amat, biasa aja, cuma panjenengan yang mungkin belum pernah perso sehingga wah itu ada, cuman ini dibuat seperti versi cerita, ada kemasan yang lain, mudah-mudahan lebih menarik begitu. Padahal susah bikinnya kalau menghafalkan itu. Jadi yang penting ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Tidak ngarang. Semua yang saya omongkan di channel sejarah dan kisah itu ada sumbernya. Semua ada sumbernya. Masa kalau ceramah sumbernya disebutkan semua? Kalau apa bercerita tahun-tahunnya, katanya nanti seperti kuliah sejarah. Jadi yang saya harapkan itu kalau menikmati sejarah, menonton video manapun atau dari channel sejarah dan kisah itu santai saja, didengarkan dulu versinya, kemudian yang tidak pas atau berbeda dengan versi yang didengar baru ditulis di komentar yang sopan. Masa bilang ngawur-ngawur ya. Semua orang itu sama makan, orang Indonesia sama makannya nasi, sama lah kira-kira orang itu. Mentang-mentang nggak kelihatan orangnya terus nulis seenaknya, kan dosa. Masa bagaimana kalau mau minta maaf ya? Masa orang mau begitu terus? Jadi yang penting ada sumbernya, termasuk pengarangnya siapa, itu. Nah semakin banyak sumber itulah yang bagus. Ini masuk ke poin 3, cara menikmati sejarah. Poin ketiganya adalah kalau ada perbedaan sumber, maka bersyukurlah. Kalau ada perbedaan versi, maka itu adalah anugerah. Lagi jangan lupa, tidak ada orang yang tahu. Katanya kalau bikin Belanda ada kepentingannya, karena sejarah milik penguasa yang punya itu. Lah bagaimana? Semuanya iya. Zaman Majapahit misalnya, prasastinya Jaya Negara, yang bikin kan Jaya Negara. Kalau dia prasasti itu membaik-baikan ya, tidak menjelek-jelekan Jaya Negara, itu kan wajar. Lah memang sumbernya itu mau cari dari mana ya, begitu. Jadi kalau perbedaan sumber itu malah bagus, jangan gontok-gontokan buat apa. Oh kalau di Babat Tanah Jawi itu dijelaskan yang
Wahyu Gagak Emprit itu Ki Ageng Giring dan Pemenang itu secara detail begini sampai masuk ke dapur, kemudian ada di kayak dipan gitu, papan deganya di situ. Oh, kalau di Serat Kondo enggak, walaupun itu diambil dari buku orang Belanda misalnya, Profesor siapa itu, Haji siapa itu. Nah, tapi orangnya itu kan di daftar pustakanya dan dia membandingkan dari beberapa referensi. Anda kalau baca itu malah mumet, jadi tidak bisa menikmati karena banyaknya catatan kecil atau referensi diambil dari begitu kalau akademisi ya. Jadi yang mari berdiskusi, terus yang masuk akal. Jangan kaget kalau ada cerita dari Babat Jawi itu Patih Gajah Mada menyerang Giri. Ya tidak ngarang, ada di Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi salah misalnya, ya udah salah. Menulisnya juga tidak pada saat itu, nggak apa-apa. Yang benar yang mana? Oh, logikanya tahun ini Giri sudah tidak ada, ini Hayam Wuruk Gajah Mada itu mulai dari zaman siapa, Tribhuwana Tunggadewi sampai Hayam Wuruk. Ya nggak apa-apa. Katanya kalau menampilkan suatu sejarah suruh apa adanya. Nah, di Babat Tanah Jawi memang adanya itu Patih Gajah Mada yang ballpoint terbang itu ya, kerisnya Sunan Giri ya, itu kan begitu. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara menikmati sejarah. Cara menikmati sejarah supaya enak nikmat itu tidak usah berpihak, dan pikirkan juga perasaan yang dijelek-jelekan gitu ya. Saudara-saudara yang dicepu di Blora, saya tahu bagaimana beliau saudara di sana itu menghormati Arya Penangsang ya, Arya Penangsang. Orang Demak menghormati Arya Penangsang. Makamnya itu di Kadilangu ya, di Kadilangu. Kalau mau ke makam Kanjeng Sunan Kalijogo ada makam Arya Penangsang, di situ banyak yang mengunjungi. Arya Penangsang memang pewaris tahta. Jadi kalau nanti ada yang menyebutkan kenapa tidak berhak Arya Penangsang dianggap pemarah, ya diterima, tapi jangan terlalu dijelek-jelekan. Ya, Kanjeng Sunan Kudus, coba bayangkan Anda misalnya orang Islam itu ya, orang Islam sekarang itu di Jawa itu kan modelnya kan ziarah Wali Songo. Ziarah Wali Songo itu pasti ke Kudus. Saya itu tidak habis pikir, jangan dibilang ini konteksnya tidak membela Kanjeng Sunan Kudus ya. Saya itu tidak habis pikir bagaimana orang bisa berziarah ke makam Sunan Kudus kalau pikirannya dia itu seperti di film itu, menjelek-menjelekan Kanjeng Sunan Kudus. Bagaimana dia berziarah? Bagaimana ngalap berkah? Bagaimana mendoakan bisa ikhlas dan tulus? Kan tidak bisa. Nah, terus bagaimana? Sudah kita nikmati. Oh, kita mungkin Sunan Kudus maksudnya begini. Oh, Sunan Kudus memang panglima. Oh, atau bisa juga Sunan Kudus memang melakukan kesalahan. Oh, namanya manusia. Loh, kita kan penikmat. Sejarah itu sudah terjadi. Buat apa apalagi sih ya? Jadi kita nikmati saja seperti apa? Sejarah itu ini mungkin tidak tepat ya. Seperti bekas api yang menyala-nyala. Apinya sudah padam. Dari bekas padamnya api itu ada kisah-kisah. Kita tidak perlu menyulut apinya lagi. Kita nikmati saja bekas-bekas api yang menceritakan kejadian di masa lalu. Mungkin akan berubah. Mungkin. Orang Islam, itu ada di video saya yang perang, itu kalau yang tidak tahu mesti kaget karena Aisyah itu pernah perang Jamal, naik unta. Itu pernah dengan salah satu sahabat. Ada Muawiyah yang membunuh Sayyidina Husain di Islam itu hadisnya diakui perawi hadis yang terpercaya. Bagaimana menjelaskan itu? Jadi dengan adanya channel sejarah dan kisah, atau kalau Anda menikmati channel yang lainnya yang tentang sejarah, itu diharapkan kita itu lebih santun, lebih terbuka pikirannya, bisa menjaga perasaan orang lain, dan tidak usah berlagak seperti sejarawan atau akademi sejarah. Channel sejarah dan kisah itu formatnya hiburan, tetapi tidak ngarang. Jelas ya,
bisa buat rujukan, bisa tidak ngarang, tetapi saya mengklaim itu bukan format ilmu pengetahuan atau pendidikan. Saya lebih suka ke hiburan, nanti kita bahas dan lain-lain. Begitu loh ya. Kira-kira itu yang saya harus sampaikan ini. Jadi nanti kalau ada yang seperti ngegas begitu ya komennya, saya tinggal mohon dibersani video yang berjudul cara menikmati sejarah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.